Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Faitul Azhan dengan NIM 13012000213. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan survei saya dan solusi saya terhadap nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Pancasila. Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sangsakerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan pertama, apakah Anda hafal keseluruhan isi dari Pancasila? 10% dari responden menjawab tidak hafal sebagian. Lalu 90% responden menjawab hafal keseluruhan. Pertanyaan kedua, seberapa paham Anda terhadap makna dari seluruh sila? Rata-rata responden menjawab sila ke-1 85%, sila kedua 90%, sila ketiga 85%, sila keempat 65%, dan sila kelima 70%. Pertanyaan ketiga, apakah Anda sudah mengamalkan Pancasila dalam keseharian Anda? 50% responden menjawab belum mengamalkannya, dan 50% sebagiannya menjawab sudah mengamalkannya. Pertanyaan keempat, apa saja contoh perbuatan yang sesuai dengan Pancasila yang pernah Anda lakukan? Setelah saya menyimpulkan berbagai macam jawaban, ada 6 jawaban yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, bergotong royong dan bekerja sama untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Lalu yang kedua, bermusyawarah jika akan mengambil suatu keputusan bersama. Yang ketiga, saling menghargai satu sama lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. Lalu yang keempat, menjalankan perintah agama masing-masing sesuai dengan ketentuan tanpa mengganggu orang lain. Yang kelima, menjaga nama baik bangsa dan tidak merendahkan bangsa sendiri. Dan yang terakhir, mendengarkan pendapat orang lain dan mengapresiasi karya orang lain. Pertanyaan kelima, apa saja perbuatan yang melanggar Pancasila yang pernah Anda lihat? Sama seperti sebelumnya, saya sudah menyimpulkan 5 jawaban dari responden. Yang pertama, memaksakan sebuah agama kepada orang lain hingga mengancam orang tersebut. Yang kedua, mencuri barang seseorang secara kejam yang hampir seluruh targetnya adalah wanita atau anak kecil. Yang ketiga, menyebarkan berita yang tidak benar tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Yang keempat, mengabaikan pendapat orang lain dan bertindak egois dalam mengambil keputusan di dalam suatu permusyawarahan. Dan yang terakhir, menyerobot antrian dan berbuat seenaknya kepada orang lain. Lalu, bagaimana solusi dari permasalahan ini? Menurut pandangan saya, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu, sebelum kita menegur orang lain, sebaiknya kita memahami dan memaknai isi dari Pancasila itu sendiri, agar mampu memberikan contoh kepada orang lain yang masih belum memahami dan memaknai isi dari Pancasila. Yang kedua, setelah kita memperbaiki diri kita sendiri, coba untuk mengingatkan orang lain secara sopan dan santun. Dimulai dari orang terdekat kita terlebih dahulu. Tanpa kita sadari, dengan seiring berjalannya waktu, orang tersebut akan menyebarkan kebaikan yang telah kita sampaikan sebelumnya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.